Sampai Hadraji Maulana Sa'ad menyampaikan, kalau ilmu agama ini hanya amal saja, kalau ilmu agama ini hanya amal saja, maka di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang munafik yang selalu amal bersama Nabi, selalu bersama Nabi, melihat bagaimana sholat dengan Nabi. Tapi yang diinginkan dari ilmu agama yang kita pelajari ini bukan hanya amal, tapi yakin, iman, yakin dengan bahwasanya dengan Allah, yakin dengan agama, yakin bahwasanya satu-satunya jalan untuk sukses manusia dunia akhirat hanya jalan agama. Terkadang kita yang belajar agama pun masih ragu dengan bahwasanya agama ini adalah solusi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Anja Channel. Hadirin al-mukarram, para asatidz, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga kepada para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama ini adalah pewaris para nabi. Rasulullah katakan warasatul anbiya, mewarisi para nabi. Apa kerjanya para nabi alaihissalam? Apa usahanya nabi alaihissalam? Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah telah memilih para nabi alaihissalam, Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, keluarga Ibrahim alaihissalam, Imran alaihissalam, keluarga Imran alaihissalam, dzurriyyatan ba'daha min ba'd, dari satu generasi ke satu generasi, dari satu turunan ke satu keturunan. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya para nabi alaihissalam di setiap masa, setiap zaman tidak berubah, yaitu menyampaikan amanah agama kepada seluruh umat manusia. Kenapa agama harus tersampaikan kepada seluruh umat manusia? Karena agama adalah satu-satunya sumber kebahagiaan manusia di dunia yang sementara dan akhirat selamanya. Para nabi alaihissalam datang tidak untuk menyampaikan perkara yang lain, hanya menyampaikan amanah agama, supaya agama ini wujud dalam diri umat seluruhnya, dalam diri satu individu. Kenapa? Karena kalau agama sempurna wujud dalam diri seseorang, maka orang itu akan bahagia. Kalau agama wujud di satu keluarga, keluarga akan bahagia. Kalau agama ini wujud dalam satu masyarakat bahagia. Bahkan kalau agama ini wujud di seluruh dunia, di setiap individu umat, maka mereka semuanya akan bahagia di dunia yang sementara dan akhirat selamanya. Maka untuk perkara inilah Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan para nabi alaihissalam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya tanpa terkecuali menyampaikan amanah agama. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, maka Allah Subhanahu wa taala telah lantik setiap individu umat ini tanpa terkecuali. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi yang Allah Subhanahu wa taala kirim, yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Kenapa? Karena setiap individu umat ini yang mengucapkan la ilaha illallah ini sudah otomatis menjadi penerus perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah otomatis tanpa terkecuali meneruskan amal agama, meneruskan amanah agama untuk datang ke pelosok-pelosok, ke negeri-negeri. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas para nabi alaihissalam, menyampaikan agama, dan hari ini telah diberikan semuanya amal agama kepada kita. Dan terkhusus lagi adalah kepada para alim ulama dan juga kepada para santri calon ulama. Amin. Karena santri-santri ini
Jangan melihat sekarang hari ini yang kecil, tidak. Rasulullah SAW telah mengajarkan fondasi kepada seorang santrinya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naik kendaraan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak kecil, saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Jagalah agama Allah, jagalah perintah Allah. Maka ini diajarkan Nabi SAW kepada santrinya yang masih kecil. Ya gulam, usia cuma 8 tahun, 9 tahun. Coba sekarang ada santri yang usia 9 tahun, ada nggak? Coba santri ada yang 9 tahun? Ada yang 8 tahun? Nah, ini yang 8. Berarti ini yang paling kecil. Yang ke atas lebih besar lagi. Rasulullah sudah mengajarkan akar, fondasi. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Dari serangan apapun, dari keburukan, dari fitnah, asal satu saja, kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya gulam ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah perintah Allah, jagalah agama Allah, kamu akan tahu tujuan maksud hidup kamu. Hari ini ada dimakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bingung, tidak tahu dibawa kemana kehidupan kita ini. Maka kita jaga perintah Allah, Allah akan membimbing kita. Tajidu tujahaka. Kamu akan mencari jalan yang benar. Santri-santri yang hari ini belajar agama, mungkin di antara kita punya keinginan-keinginan, mau yang jadi A, mau yang jadi B, yang mau jadi C. Tapi tujuan utama daripada belajar kita di pondok ini adalah bagaimana Allah ridho dengan saya. Bagaimana maksud saya mencari ilmu supaya Allah ridho kepada saya. Yang kedua, bagaimana supaya Allah gunakan saya bisa menjadi manfaat dan berfaedah untuk umat seluruh manusia di seluruh dunia. Bukan hanya untuk diri kita saja, tidak. Kalau tujuan kita hanya dunia ini saja, dunia akan habis. Oh, saya ingin tujuannya ini, saya ingin jadi ini. Satu hari nanti akan habis. Tapi kalau tujuan kita adalah menjadi manfaat untuk semua umat manusia, bahkan setelah kematian kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan harumkan nama kita sampai hari kiamat. Maka Ibnu Abbas diajarkan, ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Kalau kita hanya belajar agama, memindahkan dari otak ke otak, dari satu ilmu hanya otak saja, karena agama ini atau ilmu agama ini bukan konsumsi otak sebetulnya, adalah konsumsinya hati. Satu rombongan dikirim ke museum di Inggris. Kita sudah tahu sejarah, banyak peninggalan dari Baghdad itu, ilmu-ilmu semuanya itu, buku-buku Tauratnya, buku-buku semua kitab-kitabnya banyak dipindahkan ke barat. Ada museum di Inggris itu lengkap, mau kitab apa saja ada. Ada satu rombongan datang ke sana. Rombongan datang, ditanya, mau kemana? Mau cari buku apa? Yang nanyanya ini bukan kiai, bukan, tidak. Yang nanya ini penjaga perpustakaan, seorang wanita tidak berbusana muslimnya, pakaian biasa saja. Pakaian biasa. Ketika ditanya, Bapak mau cari apa? Mau kitab Quran, mau Sahih Bukhari, mau hadis. Ternyata wanita ini hafal Quran. Apa tahu? Mau kemana? Oh ya, saya mau ke tempat ini. Di tempat ini, oh dia tahu ini hadis ini di sini, ini kitab ini di sini, ini kitab di sini. Kalau hanya sekedar memindahkan, hadirin mengandung Allah, memindahkan ilmu, memindahkan dari satu kota, dari satu orang ke satu orang, hanya konsumsi otak saja, maka orang-orang yang tidak beriman pun sudah lebih pandai. Saya waktu di Mesir itu jumpa ada satu orang itu, orang Barat itu, bahasa Arabnya fasih, Qurannya hafal, kerjanya hanya untuk mengelabui, hanya untuk menipu orang-orang Islam supaya terkesan dengan ini.
Jadi kalau hanya maksud kita belajar ilmu, ujung-ujungnya hanya konsumsi otak kita saja, maka dimakan Allah banyak orang-orang yang lebih tahu. Tapi kapan ilmu yang ada di dalam diri kita ini akan menambah derajat kita di sisi Allah, akan menambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika ilmu ini dibarengi dengan iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Jadi orang beriman dulu yang diangkat. Dan kemudian orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kemuliaan. Jadi kapan mulianya ilmu ini? Ketika dibarengi dengan iman. Kapan mulianya ilmu ini? Ketika dibarengi dengan iman. Saya waktu di Mesir lagi dikumpulkan tuh pelajar-pelajar kopi. Kemudian ada mufti dari Sri Lanka. Dia cerita. Mufti Sri Lanka itu datang, dia cerita. Dia bilang suatu ketika ada orang Inggris yang datang ke India. Orang-orang Inggris, orang-orang Islam Inggris ini datang ke India. Keluar di sana. Nah, yang dia ini adalah seorang pengusaha. Dia jualan di toko, dia juga pekerja dakwah, dia jual. Maka dia bilang, nanti kalau kamu ke Inggris, kalau kamu ke Inggris, nanti kamu datang ya ke tempat saya. Maka tidak lama kemudian terjadilah, betul, si pedagang ini, pekerja dakwah juga dan pedagang ini ke Inggris. Sesampainya di Inggris disambut. Setelah disambut, dia bilang langsung dia diantar dari London itu, dia masuk langsung diantar ke satu tempat agak jauh, bukan di kotanya, melewati. Dia syarat, kamu saya akan datangkan ke satu tempat, tapi dengan satu syarat, kamu jangan banyak tanya, diam saja. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam dialog dengan siapa? Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, diam kamu, yang penting jangan banyak tanya. Maka ini pun demikian, kamu jangan tanya, saya akan tunjukkan satu tempat. Oke. Maka ditunjuk itu satu tempat. Ada satu tempat masuk seperti pondok, begitu indah, begitu bagus. Ketika sudah mulai ditutup pintunya, masya Allah, ternyata santri begitu banyak di sana. Pakai imamah, pakai baju putih, dia tercengang. Di Inggris ada suasana agama yang begitu hebat seperti ini. Dalam hatinya, tapi dia nanya tadi, jangan ditanya, dia diam aja hanya melihat. Maka kemudian ketika ditanya, ada satu halakoh lagi hafalin Quran, ada yang ini baca hadis. Pokoknya semuanya begitu sempurna. Dia bilang masya Allah, dalam hatinya terdetak satu kebanggaan. Masya Allah, ini Islam di tempat seperti ini dipraktekkan dengan sunnahnya, dengan bahasa Arabnya. Ada yang hafal hadisnya, ada yang hafal Qurannya. Setelah keliling satu tempat, dua tempat, akhirnya sudah berujung. Dia pun di Inggris tidak begitu lama, dia sudah perlihatkan. Maka ketika tercengang, orang-orang santri di sana hebat-hebat bahasa Arabnya, Qurannya juga dihafalkan, ininya semuanya dihafalkan. Maka ketika pulang, Bapak yang mulia, maka orang Inggris ini berkata, maka sekarang kamu boleh bicara. Apa pendapatmu tentang tadi? Masya Allah, saya terkesima. Bagaimana di satu negeri seperti ini Islam diamalkan, kemudian di santri-santrinya semua memakai pakaian yang begitu putih, bahasa Arab, Qurannya, hadisnya semua. Maka ketika beliau mengatakan, kamu tahu tidak, itu tadi tempat kamu? Ya, itu pesantren, itu orang menggembleng untuk mencetak ini. Beliau sampaikan, itu tadi, semua yang kamu lihat tadi, mereka itu bukan orang Islam. Mereka inilah yang nanti akan disebarkan untuk mengacaukan umat Islam di mana-mana. Saya kaget, cerita ini pun waktu saya dengar saya kaget. Dan itu saya punya teman di Bangladesh itu 30 tahun dia ini menjadi alim di situ, menjadi apa? Ternyata betul, ceritanya nyambung. Hafid Quran lah semuanya. Ternyata hadirin makan Allah hanya casingnya saja. Nah inilah bapak-bapak yang mulia, adik-adik, kalau kita hanya belajar agama, lahirnya saja,
Tapi yang diinginkan bukan hanya zahir, tapi iman, keyakinan. Sampai Hadraji Maulana Sa'ad menyampaikan, kalau ilmu agama ini hanya amal saja, kalau ilmu agama ini hanya amal saja, maka di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang munafik yang selalu amal bersama Nabi, selalu bersama Nabi, melihat bagaimana sholat dengan Nabi. Tapi yang diinginkan dari ilmu agama yang kita pelajari ini bukan hanya amal, tapi yakin, iman, yakin dengan bahwasanya dengan Allah, yakin dengan agama, yakin bahwasanya satu-satunya jalan untuk sukses manusia dunia akhirat hanya jalan agama. Terkadang kita yang belajar agama pun masih ragu dengan bahwasanya agama ini adalah solusi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kiai Wazairan pernah menyampaikan, orang yang merasa sudah hafal Al-Quran, orang yang merasa sudah hafal Al-Quran, kemudian dia merasa dirinya ada yang lebih, ada nikmat yang lebih besar dari hafal Quran, maka orang ini tidak bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya nikmat terbesar adalah hafalan Quran, menjaga Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ini sudah nikmat paling top. Mau cari nikmat apa lagi? Maka adik-adik yang mulia, kita Allah berikan ini kemuliaan, belajar agama. Di saat semua zaman sekarang ada orang-orang yang meluangkan waktu untuk belajar agama. Hakikatnya dimakan Allah bukan kita hanya belajar ilmu agama, tapi sebetulnya hakikatnya melatih kita untuk bisa mengamalkan agama 1 kali 24 jam. Jadi dilatih dari mulai sekarang. Pondok pesantren hakikatnya bukan hanya mentransfer hanya ilmu saja, tidak. Kalau hanya mentransfer ilmu saja sudah cukup. Sekarang orang sudah cukup, merasa cukup. Oh, saya sudah tahu. Oh, dengan lihat internet sudah cukup. Oh, sudah tidak. Tapi yang dimaksud kita duduk di pesantren, santri-santri di pesantren, adalah supaya kita membiasakan mendawamkan diri kita, supaya 1 kali 24 jam kita ini hidup kita bernilai ibadah. Ini sebetulnya dilatih, adik-adik dilatih di pondok pesantren, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai semua aktivitas, dari satu kegiatan. Ini maksudnya kenapa? Karena hakikatnya diri kita ini adalah pabrik amal. Kita ini sedang produksi amal setiap hari itu. Terasa tidak terasa, kita ini sedang produksi amal. Diamnya kita sedang produksi amal. Maka seorang santri dilatih di pesantren ini supaya menjadi aktivitas, menjadi amal, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari satu tidur ke tidur kembali. Ini maksudnya supaya dari satu amal ke satu amal. Maka amal ini akan menjadi amal, aktivitas kita akan menjadi amal kalau disandarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di setiap waktu dan keadaan bagaimana setiap santri. Ini Rasulullah mengajarkan kepada tadi seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada siapa? Allah. Dididik anak santri ini di luar untuk diyakinnya hanya kepada Allah. Orang tua jauh dari orang tua, jauh dari siapa-apa, maka dia yakin hanya kepada Allah. Ada masalah minta sama Allah. Ada kendala apapun minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada siapa? Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Ada masalah apapun bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan minta sama Allah. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang bab ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Fa'lam anna al-ummah
"Lau iddama'at an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu." Ketahuilah kalau seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, tapi Allah tidak takdirkan ingin semuanya menjadikan kamu orang kaya, tapi ketetapan Allah tidak jadi kamu kaya, maka tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali atas izin siapa? Allah. Wa nidzama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau semua sepakat untuk membahayakan kamu, semua orang ingin membunuh kamu, ingin mencelakakan kamu, tapi kalau tidak ada izin Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam, semua orang ingin membahayakan Nabi Ibrahim, ingin melempar di satu api, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak ada satu api pun yang membakar daripada kulit Ibrahim alaihissalam. Fa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Wa in ijtama'u 'ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Inilah karakter santri yang dibina oleh Nabi. Rasulullah tidak hanya ingin mengetahui bahwasanya tahu otak tidak, tapi kekuatan yakin terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah, kuat hubungannya dengan Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dijelaskan seorang anak santri, yang mana santri ini dirimakan Allah Subhanahu wa taala sama satu raja sudah dinobatkan akan dididik menjadi ahli sihir. Raja mempunyai ahli sihir yang begitu pandai, yang begitu hebatnya, maka dicetak. Adik-adik yang mulia, orang-orang batil itu kalau ingin mencetak seseorang dari kecil, dijadikan sebagai apa? Jangan pun perkara-perkara yang lain, tidak. Coba orang-orang barat itu kalau mau nyetak orang pintar main bola, itu dari kecil kasih bola saja. Itu kalau di Cina itu ajib, orang mau dijadikan menjadi pelatih, jadi renang profesional atau yang apa? Atlet senam, itu sampai kaki mereka itu dilenturkan, sampai dari kecil tuh sudah jerit-jerit tangis itu, ditekan biar lentur gitu, biar kayak karet, bisa jadi bola, bisa jadi dari mulai kecil. Untuk perkara dunia ini saja dikorbankan, dia apa dan lain sebagainya. Ini dari kecil memang dicetak. Maka pertemuan kita ini ada dimakan Allah, bukan hanya pertemuan santri. Hakikatnya 10 tahun yang akan datang, setiap individu adik-adik ini menjadi asbab jutaan orang ada di mana. Inilah maksud. Jangan pernah melihat satu orang, tidak. Siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dididik oleh Nabi. Sekarang ada dimakan Allah, tidak ada tafsir. Tidak ada tafsir semua rujukan orang-orang mufassirin kecuali tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dulu sampai sekarang tidak berubah untuk mendidik anak-anak untuk memperjuangkan agama ini yang memang dari kecil. Makanya maksud pertemuan kita adalah supaya adik-adik dari mulai sekarang bagaimana bukan hanya ilmu saja, tapi bagaimana iman terbina, bagaimana iman meningkat, bagaimana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anja Channel.